Teman-teman yang ingin memiliki buku panduan bersuci praktis, silahkan hubungi nomor yang tertera di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman rahimani wa rahimakumullah dimanapun anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin menjawab sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar salah satu video di channel YouTube Quran Online. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahannya, apakah boleh mengqadha atau mengganti sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada malam hari di hari yang sama? Jadi kepada saudara yang bertanya dan kepada seluruh pemirsa yang pemula, jadi sebelum kita lanjut kita perlu mengetahui dulu apa itu mengqadha, ya, karena mungkin teman-teman yang pemula, ya, atau teman-teman yang mu'allaf yang baru mendengarkan istilah qadha mungkin bertanya apa itu qadha. Ya, jadi yang disebut dengan mengqadha salat artinya melaksanakan salat itu sesudah habisnya waktu. Ya, jadi melaksanakan salat sesudah habisnya waktunya. Ya, contoh misalnya salat subuh itu waktunya mulai daripada terbit fajar, ya, terbit fajar shadiq, ya, atau boleh kita mengatakan mulai daripada masuknya waktu salat subuh di jadwal salat itu, ya, malam tatlu'isy syamsu, sampai sebelum terbitnya matahari, itulah waktunya salat subuh. Ya, terbitnya matahari itu ya sekitar jam 6. Ya, jadi sebelum terbitnya matahari yaitu adalah waktunya salat subuh. Ya. Maka apabila kita mengerjakan salat subuh setelah terbitnya matahari, berarti itu sudah mengerjakan salat subuh di luar waktunya. Maka salat subuh yang dikerjakan tersebut disebut dengan qadha. Kenapa? Karena dilaksanakan sesudah habisnya waktunya. Atau salat maghrib. Salat maghrib itu mulai daripada masuknya waktu maghrib sampai sebelum masuknya waktu isya. Ya, maka apabila ada seseorang yang meninggalkan salat maghrib, ya, mungkin karena tertidur, lalu kemudian ia melaksanakan salat maghribnya di waktu isya, maka salat maghrib yang dilaksanakan di waktu isya itulah yang disebut dengan qadha. Ya, disebut dengan qadha. Ya, jadi qadha itu biasa juga diartikan mengganti, ya. Ya, biasa juga diistilahkan mengganti atau membayar utang salat. Ya, itu yang di antara penamaan terhadap istilah qadha. Ya, kepada saudara yang bertanya dan kepada seluruh pemirsa yang pemula, bahwa salat wajib 5 waktu yang pernah kita tinggalkan setelah kita akil balik itu harus diqadha atau diganti. Ya, jadi salat fardu atau salat 5 waktu yang pernah kita tinggalkan setelah kita akil balik itu wajib diqadha atau diganti. Ya, baik salat wajib itu, ya, baik salat wajib itu yang ditinggalkan karena ada uzur maupun yang ditinggalkan karena tidak ada uzur. Ya, jadi baik salat 5 waktu yang kita tinggalkan karena ada uzur maupun yang kita tinggalkan karena tidak ada uzur. Ya, karena orang meninggalkan salat 5 waktu itu ya ada uzurnya. Maksudnya apabila seseorang meninggalkan salat 5 waktu karena uzur tersebut, maka dia tidak berdosa. Nah, apakah itu uzurnya? Di antaranya adalah ketiduran, ya, dengan syarat-syaratnya. Ya, silahkan tonton videonya di deskripsi video ini. Ya, nanti kami lampirkan tentang uzur-uzur salat. Akan tetapi ternyata tentunya setelah selesai menonton video ini, ya. Ya, jadi uzur salat itu diantaranya ketiduran, lupa. Ya, guru kita Buya Yahya menambahkan meninggalkan salat karena ingin menjamak takhirnya atau karena meninggalkan salat karena dipaksa. Ya, diancam, kalau kamu salat saya akan membunuh kamu. Ya, mungkin kita tinggal di suatu negeri, ya, yang mana di sana mayoritas non muslim, ya, dan orang Islam dilarang salat. Ya, kalau salat akan dibunuh. Maka dalam hal itu kita boleh meninggalkan salat.
ya, karena ada uzur. Itu yang dimaksud dengan uzur. Ya, jadi baik sholat yang ditinggalkan karena ada uzur ataupun yang ditinggalkan karena tidak ada uzur, ya, maksudnya ditinggalkan hanya karena kemalasan kita, itu semuanya harus diqadha, atau harus diganti. Ya, hanya saja perbedaannya adalah sholat yang ditinggalkan karena ada uzur itu tidak wajib segera mengqadhanya. Ya, sholat fardu atau sholat 5 waktu yang ditinggalkan karena uzur itu tidak wajib segera mengqadhanya. Ya, berbeda dengan sholat yang ditinggalkan tanpa uzur, itu kita wajib segera mengqadhanya. Wajib segera mengqadhanya. Ya, dan kepada saudara yang menanyakan bahwa bolehkah kita mengqadha sholat zuhur dan asar di malam hari di hari yang sama. Ya, mungkin contohnya, ya mungkin ketiduran, ya misalnya tidur jam 11 siang. Tahu-tahu bangun sudah maghrib, berarti sholat zuhur dan sholat asarnya tertinggal. Mungkin seperti itu maksud pertanyaannya, ya. Ya, maka yang perlu kita pahami, ya, bahwa di dalam mengqadha sholat itu tidak harus menunggu waktunya. Ya, contoh saudara yang bertanya ini, ya, untuk mengqadha sholat zuhur dan sholat asar yang tertinggalnya itu karena tertidur tadi, maka dia tidak harus menunggu besok lagi. Ya, dia tidak harus menunggu besok waktu zuhur dan waktu asar untuk mengqadha sholatnya. Tetapi sholatnya boleh diqadha di malam hari. Ya, boleh diqadha di malam hari. Ya, tidak harus menunggu esoknya. Ya, sama seperti ketika seseorang tertidur setelah sholat maghrib. Ya, tahu-tahu bangun sudah masuk waktu subuh, berarti sholat isyanya tertinggal. Ya, maka dia untuk mengqadhanya dia tidak harus menunggu waktu isya lagi. Ya, akan tetapi setelah sholat subuh besoknya dia sudah boleh mengqadha sholat isyanya yang ditinggalkan tadi malam. Ya, jadi seperti itu. Ya, bahwa mengqadha sholat itu tidak harus menunggu waktunya. Ya, semoga bermanfaat, ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.